Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1941. Etiket terhadap senior. Kata-kata ini tidak hanya diucapkan kepada dua orang Ziyu dan King Yun, namun juga diucapkan kepada para tetua alchemy Celestial Pavilion yang hadir. Ini semua adalah dewa alkimia bintang 6 puncak yang ketenarannya mengguncang suatu wilayah. Mereka benar-benar harus menjalankan etiket seorang murid kepada dewa alkimia bintang 5. Jika sebelumnya, mereka secara alami akan sangat tidak mau mematuhi perintah ini. Tapi sekarang, mereka telah menyaksikan kekuatan Ye Yuan, kelompok tetua tidak mengeluh. Ye Yuan bertarung dengan Empyrean bulu berkibar sampai keterampilan dan kekuatan mereka seimbang. Selanjutnya, setelah Empyrean bulu berkibar melakukan pertarungan alkimia dengan Ye Yuan, dia benar-benar memperoleh pencerahan tentang Dao. Alam leluhur. Bagi para alkemis, memasuki alam leluhur adalah upaya seumur hidup mereka. Selama seseorang adalah seorang alkemis, mereka pasti ingin memasuki alam leluhur bahkan dalam mimpi mereka. Seberapa sulitkah memasuki alam leluhur? Itu bahkan lebih sulit daripada memasuki ranah kaisar surgawi. Di dunia surga ini, masih ada beberapa tokoh dikdaya kaisar surgawi. Tapi berapa banyak pusat kekuatan alam leluhur yang ada di sana? Empyrean bulu berkibar mengambil langkah ini setara dengan memulai jalur Great Dao yang menuju ke surga. Lalu, Ye Yuan yang bisa membantu Empyrean bulu berkibar mengambil langkah ini, seberapa kuatkah kekuatannya? Tingkat kemampuan Ye Yuan saat ini masih rendah, tapi tak seorang pun dari semua orang yang hadir meragukan pencapaiannya di masa depan. Tuan Ye Yuan, sekelompok tetua alchemy Celestial Pavilion membungkuk memberi hormat kepada Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kalian semua senior, jadi tidak perlu berdiri di upacara seperti ini. Ye Yuan rendah hati, tapi bagaimana mereka berani meremehkan Ye Yuan? Jika tidak di masa depan, bukankah Empyrean bulu berkibar akan tetap melepaskan kepalanya untuk menendang seperti bola? Tapi, karena tidak bisa menahan rasa penasarannya, Chen Chang masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, saya ingin tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan alkimia ini. Ye Yuan tahu bahwa orang-orang ini penasaran, tapi tersenyum dan berkata, aku kalah. Mendengar ini, hati semua orang menjadi tenang. Empyrean bulu berkibar menghadiahkan Xuanlong Cauldron, mereka bahkan berpikir bahwa dalam pertempuran ini, Empyrean bulu berkibarlah yang kalah. Tetapi bahkan jika Ye Yuan dikalahkan, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya lagi. Melihat Chen Chang masih memiliki ekspresi penasaran di wajahnya, Ye Yuan langsung melemparkan botol kecil itu dan berkata sambil tersenyum, hari ini, senior bulu berkibar dan aku bertarung dalam alkimia, hanya sedikit dari kalian yang mengetahui hasilnya. Jika ada yang membocorkannya, aku tidak akan mempermasalahkan dengan kalian. Tapi di masa depan, saat senior bulu berkibar keluar dari pengasingan, dia secara alami akan mencari masalah dengan kalian. Ketika semua orang mendengar itu, hati mereka terkejut. Meskipun pertarungan ini adalah kemenangan Empyrean bulu berkibar, Ye Yuan juga tidak kalah dengan dia. Jika menyebar, akan berdampak besar pada reputasi Empyrean bulu berkibar. Chen Chang menerima botol kecil itu, menenggelamkan akal sehatnya ke dalam, dan segera ketakutan. Hati orang lain terasa gatal tak tertahankan dan mendesak, Saudara Chen, katakan sesuatu. Chen Chang terkejut, memberikan botol kecil itu kepada Chen Yu, dan bergumam, kamu lihat sendiri. Chen Yu bingung, menerima botol kecil dan melihatnya, dia langsung ketakutan. Semua orang dibuat bingung oleh keduanya, tetapi mereka juga tahu bahwa pil esensi kekacauan 1000 kesengsaraan ini jelas tidak biasa. Melewatinya satu persatu, mereka ketakutan satu demi satu. Ekspresi wajah mereka sangat menarik hingga ekstrim. Ketika dua orang Ziyu dan King Yun melihat pemandangan ini, mereka tergerak olehnya sampai hati mereka terasa gatal tak tertahankan. Kekuatan magis apa yang dimiliki pil obat ini, hingga membuat kelompok tetua alchemy Celestial Pavilion berperilaku seperti mereka melihat hantu. Setelah mereka berdua melihat pil obat, ekspresi mereka menjadi tidak berbeda dari yang lain. Roh dewa tingkat akhir. Tanpa diduga, lelaki tua ini benar-benar dapat melihat pil dewa roh tingkat akhir dalam hidup ini. Hidup ini benar-benar tidak sia-sia. Tiba-tiba, Chen Chang menghela nafas panjang. Semua tetua lainnya mengangguk, jelas merasakan hal yang sama seperti Chen Chang. Itu benar,
Pil esensi 1000 kesengsaraan kekacauan yang Ye Yuan sempurnakan adalah pil Dewa Roh tahap akhir yang sangat langka. 5 alam di atas tingkat Dewa, Roh Ungu, Roh Hampa, Roh Luas, Roh Akhir, Penghubung Roh, kesenjangan masing-masing alam lebih sulit dari yang sebelumnya. Pil Dewa Roh yang sangat besar, orang masih bisa melihatnya jika mereka beruntung. Namun pil Dewa Roh Akhir juga hampir punah di seluruh dunia bentangan surga. Mungkin hanya leluhur pengobatan dengan tingkat absolut yang bisa memurnikan pil Dewa Roh tahap akhir. Adapun pil Dewa Penghubung Roh legendaris, bagi Chen Chang semuanya, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Chen Yu memandang Ye Yuan dan berkata dengan bingung, "Yang mulia, Anda telah menyempurnakan pil Dewa Roh akhir, jadi mengapa Anda masih kalah? Seberapa sulitkah memurnikan pil Dewa Roh akhir?" Bagi para alkemis, ini bahkan lebih sulit daripada menerobos menjadi kaisar surgawi. Ye Yuan memurnikan pil Dewa Roh akhir yang menyebar ke seluruh dunia. Dia sebenarnya masih kalah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena apa yang disempurnakan oleh senior bulu berkibar juga merupakan pil Dewa Roh akhir. Sayangnya, dia melihat pemandangan lain dalam pertarungan alkimia ini, jadi, kualitasnya sedikit di atas kualitasku. Berbicara sampai di sini, Ye Yuan juga mengungkapkan sedikit penyesalan. Dalam pertempuran ini, Ye Yuan secara alami memperoleh banyak keuntungan juga. Alam leluhur yang sekilas dan fana itu tampak sedikit lebih jelas di depan Ye Yuan. Sayangnya, waktu Ye Yuan tenggelam dalam penyelesaian besar alam Dao tingkat ini masih terlalu singkat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan empirean bulu berkibar yang sudah setengah kaki melangkah ke alam leluhur? Namun meski begitu, dia juga hanya sedikit lebih buruk, nyaris kalah dari bulu berkibar. Sekelompok tetua saling bertukar pandang. Mereka sangat terkejut. Dalam hati mereka jelas bahwa meskipun pertarungan alkimia kali ini adil, ada perbedaan pada akhirnya. Kualitas kuali Xuanlong jelas jauh lebih baik daripada kuali naga pengembara. Pada tahap selanjutnya, kuali naga pengembara pecah. Ye Yuan mempertahankannya agar tidak runtuh dengan kontrol yang sangat kuat. Di sela-sela ini, dia secara alami harus mengeluarkan banyak energi. Saat memurnikan pil, perbedaan milimeter sama saja dengan hilang sejauh 1000 mil. Perbedaan seperti ini tentu saja akan mempengaruhi hasil akhir. Selain itu, bulu berkibar bertubuh empirean. Dalam hal ketebalan esensi dewa, dalam hal kekuatan jiwa dewa, dalam hal pengalaman memurnikan pil, semuanya jauh lebih kuat daripada Ye Yuan yang lebih muda. Di bawah perbedaan seperti itu, Ye Yuan juga nyaris kalah. Dapat dikatakan bahwa dia memperoleh kemenangan moral. Tentu saja, Ye Yuan tidak akan menemukan alasan seperti itu untuk dirinya sendiri. Kalah tetap kalah, dia bisa menerima kegagalan. Manfaat pertarungan alkimia baginya jauh melebihi pentingnya menang atau kalah. Yang mulia, itu berarti, Anda selalu dapat menyempurnakan pil Dewa Roh akhir di masa depan. Chen Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri sambil berkata, bagaimana mungkin? Ketika pertarungan alkimia ini mencapai puncak, senior bulu berkibar dan alchemi Daoku menghasilkan resonansi, akhirnya bergabung menjadi satu tubuh. Dia memberi makan pil obatku dengan daunnya, aku memberi makan pil obatnya dengan Daoku. Begitulah hasil yang diperoleh saat ini. Jika kita membuat lagi, mustahil untuk menyempurnakan pil Dewa Roh akhir juga. Hanya ketika semua orang mendengarnya barulah mereka menyadari. Ternyata di saat-saat terakhir, kedua insan tersebut justru berubah dari musuh menjadi sahabat, saling melengkapi. Begitulah keajaiban tercipta, menyempurnakan pil Dewa Roh akhir. Sebulan berlalu dalam sekejap, Ye Yuan akhirnya keluar dari pengasingan. Selama 1 bulan ini, Ye Yuan mengalami pertarungan alkimia berkali-kali dan memperoleh manfaat yang luar biasa. Dan pertarungan alkimia ini pun tersebar hingga menimbulkan perbincangan di kota. Namun bagi sebagian besar orang, dia secara alami kalah dari empirean bulu berkibar. Meskipun Ye Yuan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, di hadapan bulu berkibar, Dewa Alkimia Bintang 7, dia masih terlalu tidak terampil. Terhadap hal ini, Ye Yuan tentu saja tidak peduli. Tujuannya untuk datang ke ibu kota Kekaisaran Besar Emas yang berkilau juga tercapai, dia tentu saja berencana untuk kembali ke kota Kekaisaran Elang Surgawi. Yang mulia, dengan bakat Anda, tinggal di kota Kekaisaran sungguh tidak pantas untuk bakat Anda. Mengapa Anda tidak tetap berada di Alchemy Celestial Pavilion? Kata Chen Chang. Apakah saudara Chen merasa senior bulu berkibar berharap aku tetap tinggal?
Ye Yuan memandang Chen Chang dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Sedikit ketidakpastian melintas di wajah Chen Chang, dan dia berkata, "Ya, talenta bagus dan batu giok yang indah, Tuan Bulu Berkibar seharusnya tidak membiarkanmu pergi." Tapi kenapa? Karena dia tahu aku akan mengatakan tidak, jadi tentu saja dia tidak akan membuka mulutnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata. Chen Chang terkejut, tiba-tiba menyadari bahwa dia agak usil. Seberapa bijaksanakah Empirean Bulu Berkibar? Dia secara alami tahu bahwa tinggalnya Ye Yuan adalah hal yang sangat baik bagi menara harta karun segudang. Tapi dia tidak membuka mulutnya sampai dia mengasingkan diri. Jelas sekali, Empirean Bulu Berkibar sudah lama mengetahui Ye Yuan, mengetahui bahwa dia tidak akan tinggal, jadi dia juga menghemat napas. Membuka mulutnya pasti akan mendapat penolakan, jadi kenapa repot-repot? Saudara Chen, yakinlah, meskipun aku tidak tinggal, aku juga merupakan tetua dari Alchemy Celestial Pavilion. Hubunganku dengan menara harta karun segudang tidak bisa diputuskan dengan baik, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Kembali ke elang surgawi, Ye Yuan langsung memilih untuk mengasingkan diri. Dia membawa kembali setumpuk besar obat-obatan roh dari ibu kota kekaisaran besar emas yang berkilau dan mulai mengabdikan dirinya untuk meneliti pil penggabungan Dao penggerak jiwa. Saat mengalami pertarungan dengan Empirean Bulu Berkibar, Ye Yuan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang warisan imam besar leluhur suci, dan pemahamannya tentang penyempurnaan pil juga semakin dalam. Meskipun tidak mencapai alam leluhur untuk saat ini, kekuatan pemurnian pilnya lebih kuat dari sebelumnya. Namun meski begitu, ingin menemukan formula pil penggabungan Dao penggerak jiwa juga bukanlah hal yang mudah. Ye Yuan tenggelam dalam ruang prasasti penekan dunia, menyimpulkan formula pil setiap hari, bereksperimen tanpa henti. Pada hari ini, awan dan angin tiba-tiba berubah di menara bela diri. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Seluruh kota terkejut. Keributan yang sangat besar, sepertinya ada seseorang yang akan menerobos. Tidak mungkin kan? Di bidang apa dia menerobos, hingga menimbulkan keributan sebesar itu? Bahkan menerobos ke alam dewa surgawi lapis ke-9 juga tidak akan seperti ini, kan? Bahkan alam dewa surgawi lapis ke-9 tidak akan mengalami keributan sebesar itu. Mungkinkah, alam dewa sejati? Di bawah menara bela diri, orang-orang terkejut karena tebakan mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa saat ini hanya ada pusat kekuatan puncak dewa surgawi lapis ke-9 di kota. Bahkan Tuan Ye Yuan juga hanya berada di alam dewa surgawi lapis ke-8 saat ini. Hanya dalam beberapa hari pengasingan tertutup, mungkinkah dia menerobos ke alam dewa sejati? Tapi kalau dipikir-pikir, semua orang juga merasa tidak ada yang mustahil. Lagi pula, apapun yang terjadi pada Ye Yuan sepertinya tidak memiliki keanehan apapun. Keributan itu semakin besar. Orang-orang semakin percaya bahwa ini adalah terobosan menuju alam dewa sejati. Tidak peduli apapun, kota kekaisaran elang surgawi belum pernah melahirkan pusat kekuatan alam dewa sejati sebelumnya. Bai Tong selalu bersikap rendah hati dan tidak menampakkan dirinya di luar. Jadi kota itu masih belum mengetahui bahwa sudah ada dewa sejati lapis keempat yang menahan benteng tersebut. Sekarang, pusat kekuatan alam dewa sejati benar-benar muncul. Ini adalah masalah penting yang mengguncang seluruh kota. Mulai hari ini dan seterusnya, kota kekaisaran elang surgawi juga akan memiliki alam dewa sejati yang menahan benteng tersebut. Akhirnya, badai berlalu, sesosok tubuh perlahan keluar dari menara bela diri. Itu dia, itu sebenarnya dia. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah itu murid Tuan Ye Yuan, Bai Chen? Mendengar bahwa dia menyempurnakan buah Dao Dewa Surgawi, jadi bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke alam dewa sejati? Mungkinkah itu hanya rumor? Bagaimana orang yang memurnikan buah Dao Dewa Surgawi bisa menerobos lagi? Tidak ada tembok di dunia ini yang tidak retak. Masalah Bai Chen memurnikan buah Dao bukanlah rahasia di kota kekaisaran elang surgawi. Lagi pula, orang-orang yang mengikuti Ye Yuan, bahkan orang-orang seperti penguasa kota Zuo Suji, kekuatan mereka meningkat pesat. Hanya kekuatan Bai Chen yang tidak pernah berubah. Seiring berjalannya waktu, rumor ini secara alami menjadi semakin terkonfirmasi. Ye Yuan menghancurkan pil Sun Moon Azure Sky yang sangat besar di depan Lin Changqing saat itu. Jika Bai Chen bisa menerobos ke alam dewa sejati, usaha Ye Yuan selama ini tidak sia-siakan. Tapi sekarang, orang yang memurnikan buah Dao, yang ditakdirkan untuk tidak pernah menerobos lagi seumur hidup ini, benar-benar berhasil. Orang-orang memikirkan berbagai kemungkinan dan bahkan menebak Leng Qiuling,
Ning Tianping, dan yang lainnya. Satu-satunya orang yang tidak mereka pikirkan adalah Bai Chen. Tidak ada yang menyangka bahwa alam dewa sejati pertama dari elang surgawi sebenarnya adalah Bai Chen. Bai Chen baru saja menerobos, jadi wilayahnya tidak stabil. Aura alam dewa sejati di tubuhnya tidak dapat disembunyikan apapun yang terjadi, memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Untuk kota kekaisaran, pengaruh kekuatan dan perlindungan dari pusat kekuatan alam dewa sejati terlalu besar. Semua orang memandang Bai Chen yang tinggi di langit, semuanya bersyukur dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Pusat kekuatan selalu dihormati oleh orang-orang. Bai Chen melihat ke puncak menara bela diri. Dia bisa merasakan hati yang mengidolakan orang-orang di bawah. Pada saat ini, hatinya menjadi sangat agung dan heroik. Bai Chen tidak bisa menahan diri dan meraung panjang. Selama ini, depresi dan tekanan yang menumpuk di hatinya akhirnya terlepas sepenuhnya pada saat ini. Ejekan yang ada di mana-mana, penghinaan yang menyebar luas, akhirnya menghilang begitu saja pada saat ini. Bai Chen tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar akan memiliki hari di mana dia benar-benar bisa menerobos ke alam dewa sejati. Mengingat saat itu, dia masih hanyalah seorang seniman bela diri gua mendalam yang kecil. Siapa sangka 1000 tahun kemudian, dia benar-benar bisa menerobos ke alam dewa sejati. Ini adalah dunia yang diimpikan oleh para tokoh dikdaya dunia bentangan surga saat mereka tidur. Dan semua ini dianugerahkan oleh gurunya. Gurunya benar-benar mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Bahkan hal mustahil seperti ini, dia berhasil melakukannya. Beberapa sosok naik ke udara, terbang menuju Bai Chen. Hahaha, selamat kepada adik Bai karena telah menerobos ke alam dewa sejati dalam satu pukulan, sungguh membuat kami iri sampai mati. Aku tidak menyangka yang mulia benar-benar berhasil. Ning Tianping menggenggam tangannya dan memberi selamat padanya. Ning Tianping memiliki keyakinan buta pada Ye Yuan. Namun mengenai hal ini, dia masih kurang percaya diri. Hanya saja dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar berhasil. Pil penggabungan Dao penggerak jiwa dapat dikatakan telah merintis era lain. Mulai sekarang dan seterusnya, memurnikan buah Dao mungkin menjadi jalan pintas dalam kultivasi. Bagi para seniman bela diri yang sudah kehilangan harapan, ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Dampak dari pil obat ini terlalu luas jangkauannya. Ning Tianping tidak dapat membayangkannya. Cahaya putih, Zuo Suji, bulu dingin, bahkan Leng Qiuling dan pusat kekuatan alam dewa surgawi lainnya, semuanya datang untuk memberikan ucapan selamat. Bai Chen menanggapinya satu persatu, kesuraman di hatinya hilang bersih. Di dalam ruang rahasia, Bai Tong mengamati Ye Yuan dengan tatapan aneh. Orang aneh macam apa kamu ini? Untuk benar-benar dapat menemukan formula pil seperti pil penggerak jiwa Dao Fusion. Tapi selanjutnya, bagaimana kamu berencana menangani formula pil ini? Bai Tong bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, demi pil penggabungan Dao penggerak jiwa, aku mengeluarkan banyak usaha, tentu saja aku harus menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak. Aku berencana membiarkan menara harta karun segudang bertindak sebagai perwakilanku untuk menjual pil penggabung Dao penggerak jiwa dan membagi keuntungannya dengan mereka. Lagi pula, melakukan bisnis seperti ini bukanlah keahlianku. Bai Tong mengangguk dan berkata, itu yang terbaik. Tapi begitu pil penggabung Dao penggerak jiwa ini muncul, kemungkinan besar, berbagai kekuatan besar di dunia bentangan surga akan menjadi gila karenanya. Kamu dan menara harta karun segudang akan mendapat untung besar kali ini. Ye Yuan juga bangga pada dirinya sendiri, untuk pil penggerak jiwa ini dapat dikembangkan, dia sendiri juga merasa sangat tersanjung. Bagaimanapun, pil obat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hehehe, aku sudah menyampaikan beritanya ke menara harta karun segudang. Sebelum itu, aku juga harus menerobos. Saat dia mengatakan ini, Ye Yuan mengeluarkan botol kecil. Di dalam botol itu tepatnya adalah pil esensi 1000 kesengsaraan kekacauan. Ini tidak mungkin. Di dalam Alchemy Celestial Pavilion, ketika beberapa tetua Alchemy Celestial Pavilion mendengarkan sepenuhnya berita yang dibawakan Chen Chang, reaksi pertama mereka adalah bahwa hal itu tidak mungkin. Saudara Chen, apakah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang mengembangkan pil obat yang memungkinkan seniman bela diri yang memurnikan buah Dao Besa melanjutkan berkultivasi? Kata Chen Yu. Ya, ini juga terlalu menggelikan. Orang yang memurnikan buah Dao tidak bisa mengolahnya. Ini adalah hukum yang sangat ketat. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa memecahkannya? Kata sesepuh lainnya. Secara keseluruhan,
Semua orang menolak untuk mempercayainya. Hal semacam ini terlalu tidak masuk akal untuk didengar. Chen Chang tersenyum pahit dan berkata, tidak bersembunyi dari semua orang, tetapi ketika lelaki tua ini mendapat berita ini beberapa hari yang lalu, reaksiku ketika melihatnya persis sama dengan reaksi kalian. Jadi lelaki tua ini mengkonfirmasi informasi itu berulang kali, aku benar-benar tidak salah lihat. Itu sebabnya aku mengumpulkan semua orang untuk mendiskusikannya. Selanjutnya, murid Tuan Ye, Bai Chen, telah menerobos ke alam dewa sejati setelah mengonsumsi pil penggerak jiwa Dao Fusion. Mendengar ini, wajah semua orang tiba-tiba berubah, semuanya terdiam. Seorang murid yang mengonsumsi buah Dao Dewa Surgawi menyusul di sisi Ye Yuan. Mereka sadar akan hal tersebut. Sekarang, dia benar-benar berhasil menembus alam dewa sejati. Berita ini benar-benar datang dengan tiba-tiba. Para tetua alchemy Celestial Pavilion yang hadir semuanya adalah orang-orang yang cerdik dan berpandangan jauh ke depan. Mereka secara alami sudah jelas tentang hal itu. Jika pil penggabungan Dao penggerak jiwa diumumkan kepada dunia, mereka dengan jelas mengetahui seberapa besar keributan yang akan ditimbulkannya, dan juga seberapa besar keuntungan yang akan dihasilkannya bagi menara harta karun segudang. Di dunia surga, bertemu dengan buah Dao memang merupakan hal yang sangat sulit. Tapi itu dibandingkan dengan populasi seniman bela diri yang sangat besar. Sejak zaman kuno, berapa banyak pusat kekuatan yang jatuh dan berapa banyak pusat kekuatan yang bangkit. Bahkan tidak bisa dihitung dengan jelas. Beberapa buah Dao perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Tetapi beberapa buah Dao diperoleh dan dikonsumsi oleh pusat kekuatan saat ini. Bahkan ada beberapa faksi besar yang menyimpan banyak buah Dao dalam inventaris mereka, menggunakannya untuk memberi penghargaan kepada murid-murid di bawah mereka yang tidak memiliki harapan untuk menerobos. Bagi Kaisar Surgawi Bodhimanda, buah Dao Dewa Surgawi bukanlah masalah besar. Mereka bahkan memiliki cukup banyak buah Dao Dewa Sejati. Buah Dao ini awalnya tidak banyak berguna bagi Kaisar Surgawi Bodhimanda. Namun kemunculan pil penggerak jiwa Dao Fusion akan membuat nilai buah Dao ini meningkat beberapa kali lipat. Seorang murid yang belum mencapai alam penguasa ilahi, selama mereka membiarkannya menelan buah Dao Dewa Surgawi, mereka dapat membiarkannya tumbuh menjadi pusat kekuatan puncak Dewa Surgawi dalam beberapa ratus, bahkan dalam beberapa puluh tahun. Dengan cara ini, berapa banyak waktu kultivasi yang dapat dihemat. Jika masalah ini benar, menara harta karun segudang kita akan menjadi kekuatan utama di puncak kekuasaan dan pengaruh di seluruh dunia bentangan surga. Fungsi dari pil dewa peringkat 5 ini agak kecil, tetapi setelah pil penggabungan Dao penggerak jiwa ini dilepaskan, signifikansinya terlalu besar. Ketika Tuan Ye menerobos ke alam dewa sejati dan mengembangkan pil dewa peringkat 6, maka ia akan mampu secara langsung mempersiapkan pusat kekuatan dewa sejati. Ini, bahkan memikirkannya pun menakutkan, kata Chen Yu dengan ekspresi heran. Alam dewa surgawi bukanlah masalah besar bagi faksi Kaisar Surgawi. Namun mencapai alam dewa sejati, itu berbeda. Bahkan bagi Kaisar Surgawi Bodhimanda, pusat kekuatan alam dewa sejati juga bukanlah eksistensi yang bisa diabaikan. Lagi pula, mencapai level Empyrean ini, mereka semua adalah pusat kekuatan yang namanya sudah mengguncang suatu wilayah. Mereka tidak bersedia menjadi bawahan pusat kekuatan Kaisar Surgawi manapun. Entah mereka menduduki ibu kota kekaisaran yang besar dan menobatkan diri mereka sebagai raja atau mereka akan menjadi kultivator keliling, mencari peluang untuk mendaki ke puncak Dao besar. Mampu memupuk alam dewa sejati dalam beberapa ratus hingga 1000 tahun, kecepatan ini sungguh menakutkan. Lebih penting lagi, dia masih bisa terus berkultivasi di masa depan. Menghemat waktu kultivasi beberapa puluh ribu tahun, peluang untuk masuk ke Empyrean juga akan jauh lebih besar. Chen Chang berkata, implikasi dari masalah ini terlalu serius, Tuan Bulu berkibar saat ini sedang mengasingkan diri, jadi kita tidak bisa sembarangan mengambil keputusan. Niatku adalah untuk melimpahkan masalah ini kepada Lord Myriad Tracer dan membiarkan para tetuanya membuat keputusan akhir. Chen Yu mengangguk ketika dia mendengarnya dan berkata, memang benar, begitu masalah ini menyebar, itu akan dihadapi oleh seluruh dunia bentangan surga. Paviliun alkimia surgawi kecil kita tidak dapat menanggung beban berat seperti ini. Di dalam ruang rahasia kota kekaisaran yang terpencil, seorang lelaki tua yang mengeluarkan aroma busuk tiba-tiba membuka kedua matanya. Hahaha, sungguh, surga tidak ingin aku binasa. Plus aku benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu memurnikan pil obat ajaib seperti pil penggabung Dao penggerak jiwa. Saat itu, ketika aku menelan buah Dao,
Aku berpikir bahwa tidak akan ada kemungkinan untuk berkultivasi lagi di masa hidup ini. Aku tidak menyangka kalau aku masih bisa menunggu. Dengan akumulasiku, selama aku bisa berkultivasi lagi, aku pasti bisa menerobos ke alam dewa sejati dalam satu pukulan. Kali ini, lelaki tua ini harus membeli pil penggerak jiwa Dao Fusion dengan segala cara. Ketika lelaki tua itu mendapat berita tentang pil penggerak jiwa Dao Fusion, seluruh tubuhnya menjadi gila. Segera, dia memberi perintah untuk memeriksa semua cadangan kota kekaisaran dan pergi ke menara harta karun segudang untuk membeli pil obat. Di dalam ibu kota kekaisaran, dua anak muda dari alam dewa surgawi saat ini berdiri berhadapan satu sama lain. Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi kaget, "Kenapa kamu berkultivasi begitu cepat? Beberapa hari yang lalu, kamu jelas-jelas hanyalah dewa surgawi lapis pertama." Orang lain tertawa keras dan berkata, "Aku menelan buah Dao Dewa Surgawi. Dengan bakatku, aku akan mampu menerobos menjadi Dewa Surgawi lapis ke-9 dalam waktu dekat." Bukankah kamu selalu sombong, merasa kecepatan kultivasimu cepat? Ketika pihak lain mendengarnya, kekhawatiran dan kengeriannya menjadi ejekan ketika dia berkata, "Bodoh, kamu benar-benar menyempurnakan buah Dao Dewa Surgawi untuk melampauiku, sungguh bodoh. Plus kamu tidak akan memilikinya kesempatan untuk menerobos ke alam dewa sejati dalam hidup ini lagi. Hehehe, yang bodoh itu kamu. Ayahku sudah membeli pil penggerak jiwa penggabungan Dao dari menara harta karun segudang. Selama seseorang mengkonsumsi obat ilahi ini, mereka dapat mengolah semuanya setelah memurnikan buah Dao. Namun kamu tidak perlu memikirkannya lebih jauh. Hanya ada satu pil ini di seluruh ibu kota kekaisaran. Itu sudah dibeli oleh ayahku." Hahaha. Ketika pihak lain mendengar ini, dia langsung memasang wajah terkejut. Jaringan menara harta karun segudang memang sangat luas. Begitu berita itu menyebar, pil penggabungan Dao penggerak jiwa segera menyapu seluruh dunia bentangan surga seperti angin kencang. Pil penggabungan Dao penggerak jiwa yang segera muncul membuat semua orang menyadari aspek luar biasa dari pil obat ini. Berbagai kekuatan besar mulai berebut pil penggabungan Dao penggerak jiwa dengan heboh. Selanjutnya, semua pil obat dimurnikan oleh Ye Yuan. Kualitasnya sangat tinggi, semuanya berada di atas tingkat dewa. Oleh karena itu, harga pil penggerak jiwa Dao Fusion ditetapkan sangat tinggi. Namun meski begitu, masih sulit untuk meminta satu pil pun. Kita harus tahu, Ye Yuan hanyalah satu orang. Bahkan jika dia menyempurnakannya siang dan malam, mustahil juga memenuhi permintaan seluruh dunia bentangan surga. Tentu saja, menara harta karun segudang juga tidak berencana memenuhi permintaan seluruh dunia bentangan surga. Logika komoditas langka dijual dengan harga tinggi adalah sesuatu yang mereka semua tahu. Jadi bagaimana mungkin menara harta karun segudang, para pakar bisnis ini, tidak mengetahuinya. Di banyak tempat, harga satu pil penggabungan Dao penggerak jiwa bahkan dinaikkan hingga harga setinggi langit. Bahkan harga dari beberapa pil dewa peringkat 6 yang berkualitas sangat tinggi tidak dapat dibandingkan dengan pil penggabungan Dao penggerak jiwa. Pertama, pil obat yang dimurnikan Ye Yuan, kualitasnya luar biasa. Tidak ada orang lain yang bisa memperbaikinya. Kedua, satu pil obat dapat menghemat waktu kultivasi ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Jadi siapa yang tidak mau membelinya? Berapa banyak batu esensi ilahi yang dapat diperoleh dalam waktu yang dihemat, dan juga sampai ke alam mana? Hal ini, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu cara menghitungnya. Oleh karena itu, ketenaran menara harta karun segudang melonjak pesat di seluruh dunia bentangan surga karena pil penggabungan Dao penggerak jiwa. Di dalam ruang rahasia, Ye Yuan membuka botol kecil itu dengan ringan. Aroma obat yang menyejukkan hati dan menyegarkan pikiran langsung memenuhi seluruh ruang rahasia. Pil esensi kekacauan 1000 kesengsaraan roh akhir, aku rasa itu masih tidak dapat membantuku mencapai tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Jika aku menambahkan darah naga asli, aku bertanya-tanya apakah aku bisa mencapainya atau tidak. Ye Yuan juga tidak ragu-ragu dan menelan pil esensi 1000 kesengsaraan dalam satu tegukan. Saat pil obat masuk ke perutnya, kedua mata Ye Yuan tiba-tiba melebar, rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, sampai ke atas kepalanya. Ye Yuan mengerutkan wajahnya kesakitan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sungguh layak menjadi pil esensi 1000 kesengsaraan, membentuk kembali tubuh fisik, kelahiran kembali nirwana. Pil esensi kekacauan 1000 kesengsaraan terkenal dengan dua kata, 1000 kesengsaraan. Menelan pil ini setara dengan menderita 1000 kesengsaraan,
sangat berat hingga seseorang berharap mereka mati. Bahkan pusat kekuatan tubuh emas transformasi 5 puncak juga tidak akan berani menelan pil obat kuat semacam ini tanpa pertimbangan yang cermat. Sebuah kesalahan kecil dan itu adalah akibat dari kebinasaan, dao seseorang menghilang. Puncak 5 pusat kekuatan transformasi emas, tubuh berdaging mereka menyaingi harta mistik dewa surgawi puncak. Terlihat betapa kuatnya tubuh fisik mereka. Namun meski begitu, mereka mungkin tidak mampu menahan dampak obat dari pil esensi 1000 kesengsaraan kekacauan ini juga. Pil ini terlalu ganas. Tentu saja, efek pengobatannya juga sangat kuat. Dan pil Dewa Roh akhir yang dikonsumsi Ye Yuan juga telah membuat persiapan khusus untuk dirinya sendiri. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menyempurnakan pil esensi 1000 kesengsaraan dan kekacauan. Teknik kultivasi memiliki perbedaan kekuatan. Seniman bela diri di alam yang sama, kemurnian esensi ilahi berbeda, kekuatan teknik bela diri yang ditampilkan juga belum tentu sama. Tubuh emas 9 transformasi juga serupa. Tetapi setiap transformasi tubuh emas 9 transformasi memiliki tingkat legendaris, tingkat sempurna. 9 transformasi tubuh emas, setiap transformasi setara dengan kelahiran nirwana. Rumor mengatakan bahwa ketika tubuh emas 9 transformasi ini diciptakan saat itu adalah bencana hidup dan mati. Seniman bela diri perlu menghancurkan tubuh fisik dan menyerap kekuatan dao surgawi untuk membentuk kembali tubuh emas mereka. Ini adalah metode kultivasi yang sangat berbahaya. Itu secara alami juga merupakan metode kultivasi dengan kekuatan luar biasa. Tapi, metode kultivasi 9 siklus kelahiran kembali nirwana ini terlalu berbahaya. Angka kematian sangat tinggi. Terlebih lagi, semakin tinggi jumlah transformasinya, semakin besar bahayanya. Mencapai transformasi ke-6 atau ke-7, pada dasarnya hanya ada sedikit orang yang mampu melewatinya. Adapun transformasi ke-8, ranah Kaisar Surgawi, mereka yang mampu mencapainya bahkan lebih jarang. Belakangan, orang secara bertahap menemukan metode 9 transformasi yang tidak memerlukan kelahiran kembali nirwana. Metode ini mencari apa yang kurang menarik dibandingkan pilihan awal, tetapi juga dapat memperoleh kekuatan yang kuat. Hanya saja dibandingkan dengan tubuh emas sempurna, jelas jauh lebih buruk. Ye Yuan hanya memperoleh metode kultivasi ini dari ingatan naga aslinya setelah berhasil menembus transformasi ke-5 juga. Tubuh Dharma Naga Sejati, metode kultivasi ini adalah metode kultivasi tertinggi ras naga. Hanya saja metode kultivasi tubuh emas sempurna tidak disebutkan dalam metode sebelumnya. Itu baru dipahami setelah Ye Yuan mencapai transformasi ke-5. Ye Yuan, kamu harus berpikir jernih, leluhurmu menyembunyikan metode kultivasi ini karena mereka takut generasi muda di masa depan akan kehilangan nyawa karena berkultivasi secara sembarangan. Selain itu, kamu tidak pernah menempa tubuh emas yang sempurna sebelum transformasi ke-5. Transformasi ke-6 ini, kamu harus melampaui 5 kesengsaraan sebelumnya satu demi satu pada saat yang bersamaan. Desak tanpa debu. Ye Yuan berkeringat dingin. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, dao yang hebat itu sulit. Jika seseorang bahkan tidak memiliki hati untuk mencari dao, mengapa berbicara tentang pendakian ke puncak? Selesai berkata, Ye Yuan mengeluarkan botol giok dan menuangkan semua darah naga asli ke dalam mulutnya. Energi yang sangat ganas dengan segera meledak di dalam tubuh Ye Yuan. Energi mengerikan dari pil esensi 1000 kesengsaraan dan darah naga bercampur menjadi satu, hampir menghancurkan tubuh fisik Ye Yuan. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun dan mulai beredar sesuai dengan teknik tubuh emas sempurna yang tercatat dalam tubuh Dharma Naga Sejati. Ye Yuan terus menghirup udara dingin karena kesakitan dan bahkan tidak bisa menangis. Dia memutar metode kultivasi dengan kemauan yang kuat. Pil esensi 1000 kesengsaraan kekacauan memang memenuhi reputasinya. Ye Yuan merasa dia sudah mati entah sudah berapa kali. Kesengsaraan hidup dan mati yang dialami di masa lalu tampak begitu lemah di hadapan penderitaan kali ini. Ah, tangan saya. Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak dengan sedih. Hanya untuk melihat otot-otot di tangannya benar-benar menghilang sedikit demi sedikit, hanya menyisakan garis-garis putih. Segera, Ye Yuan hanya tersisa dengan kerangka emas, tampak sangat menyeramkan. Di bawah penderitaan seperti ini, jiwa Dewa Ye Yuan hampir terkoyak. Kalau bukan karena kekuatan mutiara penekan jiwa, kemungkinan besar jiwanya sudah hancur. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa kesengsaraan surgawi ini ternyata sangat menakutkan. Segera, tulang emas Ye Yuan juga terfragmentasi, berubah menjadi bubuk seperti sudah lapuk.
Secara logika, Ye Yuan saat ini sudah menghilang tanpa jejak dan tidak akan merasakan sakit. Namun rasa sakitnya tidak berkurang sedikit pun dan malah menjadi lebih kuat. Jiwa Dewa Ye Yuan sangat jernih. Dia bisa merasakan efek obat dari pil intisari kekacauan 1000 kesengsaraan mulai bekerja. Setiap sumsum tulangnya sedang dibentuk kembali. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Ye Yuan merasakan tulang-tulang lapuk itu disatukan kembali, membentuk kerangka berbentuk manusia. Setelah itu, daging dan darah mulai tumbuh di kerangka tersebut. Ye Yuan yang hidup muncul kembali. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya merasa seperti dia sudah mati sekali. Ini adalah kesengsaraan surgawi. Itu juga terlalu menakutkan. Ye Yuan menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, wajah Ye Yuan berubah. Rasa sakit yang bahkan lebih hebat melanda seperti air pasang surut. Tubuh fisiknya menghilang sekali lagi. Ye Yuan tahu bahwa kesengsaraan surgawi kedua akan segera dimulai. Ye Yuan paham bahwa dia masih harus melewatinya 5 kali lagi kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, masing-masing lebih menyakitkan dari yang sebelumnya, dan masing-masing lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Sama seperti Ye Yuan yang berjalan di sepanjang perbatasan hidup dan mati, selama beberapa tahun telah berlalu di dunia luar. Sebelum mengasingkan diri, Ye Yuan berkonsentrasi untuk menyempurnakan sejumlah pil penggabung dao penggerak jiwa, kemudian menghentikan kegiatannya. Pada hari ini, di atas langit kota Kekaisaran Elang Surgawi, aura mengerikan tiba-tiba turun. Di kota, ekspresi Bai Chen berubah, segera terbang menemui aura itu. Siapa dirimu yang terhormat? Saya ingin tahu untuk apa Anda datang ke kota Kekaisaran Elang Surgawi saya. Orang di depannya ini memiliki gas hitam yang berputar, energi jahat di tubuhnya sangat berat. Selain itu, auranya tidak lemah, Bai Chen tidak berani meremehkannya. Kamu adalah anak yang memakan pil penggerak jiwa penggabungan Dao dan menerobos ke alam dewa sejatikan. Aku tidak menyangka rumor itu benar adanya. Orang yang menelan buah Dao sebenarnya bisa berkultivasi lebih jauh. Orang berbaju hitam menilai Bai Chen dan mendecakkan lidahnya dengan heran. Bai Chen terkejut dalam hati dan berkata sambil mengerutkan kening, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kami hanyalah kota kekaisaran kecil, di mana ada pil penggerak jiwa penggabungan Dao. Ye Yuan berkolaborasi dengan Menara Harta Karun Segudang, mereka hanya mengatakan kepada dunia luar bahwa pil obat ini dimurnikan oleh Menara Harta Karun Segudang. Elang Surgawi hanyalah sebuah kota kekaisaran kecil, ia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi formula pil sama sekali. Begitu orang-orang yang jeli dan teliti menaruh perhatian pada hal itu, tentu saja hal itu tidak dapat menghindari masalah. Hanya saja Bai Chen tidak menyangka orang berbaju hitam ini masih datang. Pria berbaju hitam itu terkekeh dan berkata, "Nak, berhentilah berpura-pura. Gerbang jiwa kematian kami mendapat informasi bahwa pil obat ini dibuat oleh seorang bocah bernama Ye Yuan, bocah itu seharusnya menjadi gurumu kan? Panggil dia keluar, kalau tidak, jangan salahkan aku karena melakukan pembunuhan besar-besaran." Gerbang jiwa kematian. Alis Bai Chen berkerut, jelas belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun di bawah, ekspresi Leng Qiuling langsung menjadi pucat pasi. Bai Chen, gerbang jiwa kematian ini terkenal di dunia surga, memperkosa dan menjarah, melakukan pembakaran dan pembunuhan, perbuatan jahat mereka tidak mengenal batas. Seniman bela diri biasa gemetar ketakutan saat melihatnya. Gerbang jiwa kematian ini sangat misterius, tak seorang pun tahu di mana mereka bersembunyi. Tetapi tempat-tempat yang mereka lalui ibarat belalang yang lewat, masyarakatnya pasti akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Transmisi suara Leng Qiuling membuat ekspresi Bai Chen berubah. Hehehe, sepertinya masih ada beberapa orang berpengetahuan di kota ini, kamu sudah tahu bahwa gerbang jiwa kematianku tidak bisa dianggap enteng. Cepat panggil Ye Yuan keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan, kata pria berpakaian hitam itu. Guru telah mengasingkan diri selama beberapa tahun dan tidak dapat bertemu denganmu. Jika kamu ingin meminta pil, datanglah lagi setelah beberapa waktu. Ekspresi Bai Chen sedikit gelap saat dia berkata. Pria berpakaian hitam itu tertawa dingin dan berkata, orang-orang yang ingin dilihat oleh gerbang jiwa kematianku, bahkan jika dia berada di dalam peti mati, dia juga harus keluar. Penampilan itu sangat arogan, sama sekali tidak menganggap serius Bai Chen, alam dewa sejati ini.
Alis Bai Chen berkerut dan nadanya juga menjadi dingin saat dia berkata, mengganggu pengasingan tertutup orang sama dengan membunuh orang tua mereka. Harga dirimu agak terlalu sombong. Namun pria berpakaian hitam itu berkata dengan nada mengejek, membunuh orang tua seseorang, aku, Mo King, telah melakukannya tanpa tahu sudah berapa kali. Apa salahnya membunuh sekali lagi? Karena dia tidak keluar, maka aku akan membunuhnya sampai dia keluar, dimulai darimu. Selesai berbicara, Mo King melepaskan auranya. Kekuatan dunia dari alam dewa sejati tiba-tiba dilepaskan, awan energi hitam melingkar, memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Puncak lapis pertama, Dewa Sejati. Ekspresi Bai Chen berubah saat dia berteriak kaget. Dia menerobos ke alam Dewa Sejati selama kurang dari 10 tahun dan hanya berhasil menstabilkan ranahnya. Jelas agak melelahkan menghadapi Mo King ini. Perbedaan alam kecil di alam Dewa Sejati bahkan lebih besar daripada alam Dewa Surgawi. Bahkan dalam wilayah kecil yang sama, kesenjangannya juga akan sangat besar. Ya ampun, sama seperti kamu, bayi kecil yang baru saja memasuki alam Dewa Sejati ini, juga berani menentangku. Gerbang terbuka 5 hantu. Mo King merentangkan kedua tangannya, 5 tengkorak terlepas dari lengan bajunya, berubah menjadi 5 aliran cahaya yang mengalir dan terbang menuju Bai Chen. Wajah Bai Chen menunduk, tombak panjang berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak panjang ini adalah harta mistik Dewa Sejati kelas menengah yang Ye Yuan habiskan dengan harga mahal untuk mendapatkannya ketika berada di ibu kota kerajaan emas agung yang berkilau. Dengan tombak di tangannya, seluruh aura Bai Chen yang mengesankan tiba-tiba meletus. Kelima tengkorak itu mengeluarkan suara isak tangis, menempel di telinga Bai Chen. Bai Chen merasa khawatir di dalam hati dan buru-buru mengubah keadaan pikirannya, ingin menahan suara yang langsung menyerang jiwa dewa ini. Tapi, suara yang dikeluarkan kelima tengkorak ini sepertinya ajaib, membuatnya tidak bisa fokus. Bai Chen tidak pasrah melipat tangannya dan menunggu kematian, ujung tombaknya bergetar, kekuatan ranahnya tiba-tiba terbentang. Suara yang memenuhi tulang itu segera berkurang secara signifikan. Tombak terlepas seperti hujan, tombak Bai Chen menari tanpa bisa ditembus, tidak memberikan kesempatan pada kelima tengkorak itu. Mo King mendengus dingin dan berkata, "Nak, kemampuan apa yang dihitung dengan mengandalkan keunggulan senjata? Karena kamu ingin mencari kematian, maka aku akan mengirimmu pergi." Selesai berbicara, segel di tangannya berubah. Kelima tengkorak itu benar-benar membuka mulut mereka satu demi satu, menyemburkan gumpalan kabut hitam ke arah Bai Chen. Ekspresi Bai Chen berubah drastis, dan segera terasa seperti teknik tombaknya tenggelam ke dalam rawa. Kelima tengkorak itu terhubung dalam hati dan pikiran, di bawah kendali Mo King, hampir tidak ada sudut mati. Pembantaian 5 hantu dunia bawah. Kecepatan kelima tengkorak itu tiba-tiba menjadi sangat cepat. Kedua mata Bai Chen tidak bisa mengikuti sama sekali. Yang terdengar hanya suara dentuman keras. Sebuah tengkorak langsung menembus wilayah Bai Chen, menghantam esensi ilahi pelindungnya, menghancurkannya hingga terbang keluar. Bai Chen merasakan manisnya tenggorokannya, mengeluarkan seteguk darah. Hanya saja, ini belum berakhir. Kelima tengkorak itu tiba secara berurutan, tidak memberinya waktu sedikit pun untuk mengatur napas sama sekali. Mereka benar-benar akan mengantarnya sampai mati. Pukulan lain, Bai Chen merasa seluruh dadanya pecah. Bahkan jika dia memiliki keunggulan dalam senjata, dia tetap bukan tandingan Mo King. Di kota, di dalam menara bela diri, Bai Tong menghela nafas sedikit, sosoknya hendak berlari keluar. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk menyaksikan Bai Chen dibunuh oleh pihak lain. Tapi saat ini, sebuah suara terdengar. "Tidak perlu, biarkan aku." Tatapan Bai Tong berubah tajam, matanya menunjukkan ekspresi keheranan. Di kota, semua orang memandang tinggi ke langit, wajah mereka tampak cemas. Pembangkit tenaga alam dewa sejati di gerbang jiwa kematian ini terlalu kuat. Bai Chen yang baru saja memasuki alam dewa sejati bukanlah lawannya sama sekali. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Bai Chen. Bang! Ye Yuan melayangkan pukulan dengan santai, langsung membuat 5 tengkorak berserakan di mana-mana. Ketika Bai Chen melihat Ye Yuan, dia berkata dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan, "Guru, Anda akhirnya keluar dari pengasingan." Ye Yuan berbalik dan berkata, "Tukar denganku. Pergilah dan istirahatlah." Ketika Bai Chen melihat Ye Yuan, kedua matanya menjadi lebar saat dia berkata dengan terkejut. "Guru, kamu. Ye Yuan saat ini jauh lebih tinggi, wajahnya seputih batu giok,
Kulitnya seperti salju kental, kokoh dan gagah berani, tampak seperti dia kembali ke usia 17 atau 18 tahun, seperti dia kembali ke masa remaja. Ye Yuan saat ini benar-benar seorang anak muda yang sangat tampan. Jika bukan karena kontur wajahnya yang masih mirip dengan Ye Yuan, Bai Chen sebenarnya tidak bisa mengenalinya. Di bawah, ketika semua orang melihat wajah Ye Yuan, mereka semua juga sangat terkejut. Apakah Yang Mulia juga mengembangkan metode kultivasi senior Bai Tong, dari tua kembali ke masa kanak-kanak? Wajah Tuan Ye Yuan saat ini sungguh tampan hingga membuat orang putus asa. Kamu lihat para kultivator wanita itu, masing-masing dari mereka menatap tergila-gila. Mereka tidak tahu mengapa Ye Yuan mengalami perubahan besar saat dia keluar dari pengasingan kali ini. Mereka bahkan lebih tidak menyadari betapa mengerikan penderitaan yang dialami Ye Yuan karena bisa mengalami transformasi saat ini. Hanya Bai Tong di dalam menara bela diri, wajahnya menunjukkan ekspresi heran. Dia tahu bahwa Ye Yuan berhasil. Ye Yuan saat ini tampak seperti seorang pemuda lembut yang tidak berpengalaman dalam hal-hal duniawi, tampak tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, Ye Yuan seperti seorang sarjana yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Tapi Bai Tong tahu bahwa Ye Yuan kembali ke kesederhanaan aslinya. Tubuh fisiknya telah dikembangkan ke alam tanpa celah, semua kekuatannya menyatu ke dalam tulang dan otot. Tampak biasa jika tidak dilepaskan, namun sangat mengagumkan saat dilepaskan. Kamu adalah Ye Yuan, terlihat sangat lemah. Nak, jalan-jalanlah bersamaku. Mo Qing memandang Ye Yuan dan bertanya dengan dingin. Alam yang Ye Yuan tunjukkan saat ini hanyalah Dewa Surgawi lapis ke-9. Dalam pandangan Mo Qing, secara alami itu terlalu lemah. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang di tempat. Kedua mata Mo Qing melebar, rambutnya berdiri tegak, perasaan bahaya yang luar biasa muncul di hatinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung memanggil 5 hantu dan mendesak kekuatan ranah hingga batasnya. Sosok Mo Qing segera terbang beberapa mil jauhnya. Kelima tengkorak itu langsung hancur berkeping-keping, hancur menjadi tumpukan debu. Mo Qing nyaris tidak berhasil menstabilkan sosoknya. Melihat Ye Yuan seperti dia melihat hantu, dia berkata dengan ngeri, sungguh kekuatan tubuh yang kuat. Kamu berada di tubuh emas transformasi ke-6. Tidak, tunggu, meskipun itu adalah tubuh emas transformasi ke-6, mustahil juga menghancurkan gerbang terbuka 5 hantuku dengan satu pukulan. Dengan melukai murid-muridku, kamu, sama dengan mendekati kematian. Ye Yuan tidak peduli saat dia berkata dengan dingin. Gerbang terbuka 5 hantu adalah harta mistik dewa sejati yang disucikan Mo Qing. Meski lebih rendah dari tombak panjang di tangan Bai Chen, tombak itu sama sekali tidak bisa dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Seniman bela diri tubuh emas transformasi ke-6, hanya tubuh fisik yang sebanding dengan harta mistik. Tapi untuk mengatakan hancur dengan satu pukulan, itu benar-benar mustahil. Tapi apa yang terjadi dengan orang di depannya ini? Pemuda di depan matanya ini tidak bisa dianggap enteng. Bagaimana Mo Qing masih berani tinggal? Dia berbalik dan berlari, sosoknya langsung masuk ke dalam kehampaan. Namun tubuhnya yang baru saja akan bergerak akhirnya berhenti ketika dihadang sosok yang menghalangi tepat di depannya. Justru itu adalah Ye Yuan. Mata Mo Qing mengerut dan dia berteriak kaget, pergeseran spasial. Siapa kamu sebenarnya? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tenang, kamu datang untuk mencariku. Apakah kamu tidak bertanya dulu tentang siapa aku? Mo Qing memasang wajah panik, mengertakkan gigi, dan berkata, aku adalah anggota gerbang jiwa kematian. Jika kamu berani membunuhku, maka kamu akan menjadi musuh gerbang jiwa kematian. Gerbang jiwa kematian, belum pernah terdengar sebelumnya, mati. Ye Yuan mengepalkan tangannya dengan tenang, seluruh ruang menjadi padat. Bahkan jika Mo Qing yang ingin melarikan diri, dia juga tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Kekuatan dunianya, esensi ilahi pelindungnya, bahkan tidak dapat memblokir sedikit pun di bawah satu pukulan ini, langsung runtuh. Seluruh tubuh Mo Qing langsung meledak, berubah menjadi semburan hujan darah. Pembangkit tenaga dewa sejati lapis pertama langsung mati karena satu pukulan Ye Yuan. Sangat kuat, seorang pusat kekuatan dewa sejati lapis pertama, dihancurkan dengan satu pukulan oleh Tuan Ye Yuan. Dia tidak menggunakan esensi ilahi apapun. Ini seharusnya menjadi kekuatan tubuh fisik. Tuan Ye Yuan seharusnya berhasil menembus tubuh emas transformasi ke-6. Tetapi apakah tubuh emas transformasi ke-6 begitu kuat?
Tengkorak-tengkorak itu seharusnya merupakan harta mistik dewa sejati kan. Yang Mulia menghancurkan mereka dengan satu pukulan, sungguh menakutkan. Semua orang melihat bagaimana Ye Yuan seperti dewa perang, semua terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Hanya dalam beberapa tahun pengasingan tertutup, saat dia keluar, dia membunuh pusat kekuatan dewa sejati. Memang pantas menjadi tuan Ye Yuan. Melihat tinjunya, Ye Yuan merasa cukup puas. Memiliki kekuatan seperti ini, penderitaan beberapa tahun ini juga tidak sia-sia. 6 kesengsaraan nirwana ini, Ye Yuan membutuhkan waktu 8 tahun untuk mengatasinya. Selama 8 tahun ini, Ye Yuan berjalan di sepanjang perbatasan hidup dan mati setiap menit dan detik. Perasaan itu seperti menjelajahi 18 tingkat neraka, gunung pedang, lautan api, pemandian minyak, dan lain sebagainya. Siksaan semacam ini membuat kulit kepala Ye Yuan masih terasa kesemutan ketika dia mengingatnya sekarang. Dia juga akhirnya mengerti mengapa leluhur pendiri ras naga akan menyegel kenangan ini setelah peringkat 5. Kesengsaraan nirwana sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dilampaui oleh orang biasa. Terutama yang terakhir, kesengsaraan nirwana ke-6, Ye Yuan hampir tidak bisa menahannya beberapa kali. Pada akhirnya, dia masih mengandalkan kemauan yang kuat dan bertahan secara paksa. Ye Yuan, kamu sedikit impulsif kali ini. Gerbang jiwa kematian terkenal karena sulit untuk diprovokasi di dunia bentangan surga, khusus melakukan tindakan pembunuhan dan pembakaran, dan juga merupakan organisasi pembunuh terbesar di dunia bentangan surga. Kekuatan faksi ini tidak terhitung jumlahnya dan sudah ada entah berapa tahun. Terlebih lagi, dikatakan bahwa penciptanya adalah seorang kaisar surgawi yang sangat kuat. Kamu sekarang telah membunuh salah satu gota gerbang jiwa kematian, jadi kamu harus berhati-hati terhadap balas dendam mereka, tanpa debu memperingatkan. Ketika Ye Yuan mendengarnya, alisnya juga sedikit berkerut. Dia benar-benar belum pernah mendengar nama gerbang jiwa kematian ini sebelumnya, tapi mendengar arti dari kata-kata tanpa debu, dia tidak punya pilihan selain waspada. Awalnya berencana menggunakan pil penggabungan dao penggerak jiwa untuk mendapatkan lebih banyak uang, tetapi tidak menyangka akan menyebabkan badai seperti itu. Namun, meski dia mengetahui kehebatan gerbang jiwa kematian, sangat mustahil untuk membiarkan Mocking pergi. Aku mengerti, sepertinya kita masih harus melakukan beberapa persiapan, kata Ye Yuan. Di dalam ruang tersembunyi di bawah tanah sebuah penginapan di ibu kota Kekaisaran Sembilan Sumpah, lebih dari selusin teratai hitam ditempatkan. Tiba-tiba, teratai hitam tepat di ujungnya tiba-tiba runtuh. Bayangan hitam di dalam ruang rahasia tiba-tiba terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, Mocking benar-benar mati. Seharusnya tidak, kota Kekaisaran Elang Surgawi hanya memiliki alam dewa sejati yang baru naik, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Mocking? Bahkan jika dia benar-benar bukan tandingannya, mustahil juga untuk tidak bisa melarikan diri kan. Tak seorang pun menyangka bahwa penginapan kecil yang tidak mencolok ini sebenarnya adalah cabang dari gerbang jiwa kematian. Dan selusin teratai hitam itu mewakili lebih dari selusin pusat kekuatan alam dewa sejati. Jika Tuan Kota Yu Wenfeng tahu bahwa sebenarnya ada begitu banyak pusat kekuatan dewa sejati di bawah pemerintahannya, dia pasti akan gelisah bahkan ketika tidur. Bayangan hitam itu mondar-mandir. Tiba-tiba, segel di tangannya berubah tidak menentu, akhirnya berubah menjadi beberapa helai benang hitam, tersembunyi di dalam kehampaan. Segera, beberapa sosok terbang ke ruang rahasia bawah tanah. Ketua, setelah beberapa orang masuk, mereka membungkuk ke arah bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu duduk, mengeluarkan suara pengakuan, dan berkata, sebuah misi datang dari atas, mengatakan bahwa kita harus menangkap Inspektur Patroli Punggung Bukit Selatan Ye Yuan hidup-hidup. Aku mengirim Mocking ke sana, tapi, dia mati. Mocking si bodoh ini, dia selalu menganggap dirinya sempurna. Kematian juga hanya masalah waktu, kata salah satu orang. Orang lain berkata, Yang Mulia memanggil kami ke sini, mungkinkah meminta kami mengambil tindakan bersama? Bayangan hitam itu berkata dengan dingin, ya, Ye Yuan, bocah ini tidak bisa diremehkan, dia selalu memiliki cara yang tidak terduga. Kali ini, kalian berlima pergi bersama, Lu Xun mengambil alih komando pribadi, kalian berempat bergandengan tangan. Selain itu, bawalah kunci spasial tanpa jejak, hukum ruang anak ini luar biasa. Kalian semua harus memastikan bahwa hukum tersebut tidak akan gagal dalam keadaan apapun sebelum kalian dapat mengambil tindakan, paham? Ketika kelima orang itu mendengarnya, mereka semua sangat terkejut. Lu Xun mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia,
ini hanya menangkap alam dewa surgawi yang kecil. Bukankah itu membuat gunung dari Bukit Tahi lalat? Bahkan tanpa menggunakan kunci spasial tanpa jejak, kami berlima bergandengan tangan, mungkinkah dia masih bisa melarikan diri? Bayangan hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, inilah orang yang diinginkan orang-orang di atas. Jadi, tidak peduli seberapa tinggi kita menghormatinya, itu tidak berlebihan. Terlebih lagi, Mo King sudah mati. Untuk dapat membunuh alam dewa sejati tanpa suara, sulit untuk menjamin bahwa kota kekaisaran elang surgawi tidak memiliki kemungkinan apapun. Begitu terjadi kesalahan, kalian dan aku tidak dapat menanggungnya. Lakukan sesuai kata-kataku, jika kamu gagal, bawalah kepalamu kembali menemuiku. Kelima orang itu sedikit ketakutan di dalam hati mereka dan tidak lagi berani lalai. Baik, Yang Mulia, lima orang yang menerima misi, memecahnya menjadi beberapa elemen, dan diam-diam menyelinap ke kota kekaisaran elang surgawi. Teknik penyamaran dan penyembunyian gerbang jiwa kematian sangatlah terampil. Di permukaan, 5 orang lusin hanyalah seniman bela diri alam penguasa ilahi yang sangat biasa. Kota kekaisaran elang surgawi saat ini, seniman bela diri alam penguasa ilahi ada di mana-mana di jalanan, tidak ada apa-apanya. Kelima orang itu sangat sabar. Pengintaian ini menjadi setengah tahun lamanya. Pada hari ini, kelima orang berkumpul di sebuah kediaman rakyat jelata yang sederhana. Saat memasuki pintu, salah satu pembunuh, Su Mao, berkata dengan sedih, Mo King benar-benar babi bodoh, bertindak gegabah dan memperingatkan musuh. Sekarang, luar biasa, anak itu sama sekali tidak meninggalkan istana tuan kota, kita tidak dapat menemukan kesempatan untuk bertindak sama sekali. Di dalam istana tuan kota biasanya terdapat banyak batasan. Bahkan orang yang sangat ahli dalam hukum ruang juga akan merasa sangat sulit untuk menyelinap ke dalam tanpa suara. Beberapa orang adalah pembunuh veteran. Tapi Ye Yuan meringkuk di cangkangnya seperti kura-kura, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, dia sudah mati. Apa gunanya kamu mengeluh tentang dia? Tapi, bocah Ye Yuan ini benar-benar luar biasa, mampu mengembangkan pil obat yang menantang surga. Tidak heran juga kalau orang-orang di atas ingin menangkapnya hidup-hidup, kata pembunuh lainnya. Pada saat ini, Lusin yang selama ini diam membuka mulutnya dan berkata, karena dia tidak keluar, maka kita akan masuk. Yang Mulia, tim utusan kota kekaisaran bulan awan telah tiba dan saat ini sedang meminta audiensi di luar, lapor Ning Tianping. Ye Yuan mengangguk dan berkata, biarkan mereka masuk. Kota kekaisaran bulan awan dan menara harta karun segudang memiliki hubungan yang sangat dalam, aku juga tidak bisa mengabaikan tanggung jawab. Terlebih lagi, penguasa kota datang berkunjung secara langsung, jadi itu juga dianggap memberi kita wajah yang cukup. Ning Tianping berkata, Yang Mulia, hal semacam ini, bukankah sebaiknya membiarkan tuan kota Zuo pergi dan menanganinya? Mengapa perlu menyambut secara pribadi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, senang rasanya bersandar pada pohon besar. Secara alami, aku tidak perlu bertatap muka dengan siapapun kecuali diriku sendiri. Tapi seluruh kota kekaisaran elang surgawi sulit dipertahankan hanya berdasarkan kekuatanku saja. Dengan faksi kaisar surgawi sebagai pendukung, tentu saja akan jauh lebih aman. Ketika Ning Tianping mendengarnya, dia dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam di hatinya. Di matanya, sebagian besar penguasa kota egois dan mencari keuntungan pribadi, mengambil darah dan keringat para seniman bela diri. Tapi Ye Yuan berbeda, sifatnya tidak dibatasi, dan dia tidak suka dibatasi oleh identitas seperti inspektur patroli. Namun untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, dia terus membiarkan elang surgawi berkembang dan menguat, dan bahkan berteman dengan kekuatan besar seperti menara harta karun segudang. Menghadapi hal semacam ini, seseorang hanya bisa berkompromi karena mempertimbangkan kepentingan umum juga. Ning Tianping tahu betul bahwa dengan karakter Ye Yuan, dia sebenarnya tidak mau ambil pusing dengan urusan duniawi semacam ini. Setelah Ning Tianping mundur, sekelompok orang masuk setelah beberapa saat. Orang di depan adalah seorang pria parubaya, yang memiliki kultivasi dewa surgawi lapis ke-8, menjadi orang terkuat di antara kelompoknya. Ketika orang itu melihat Ye Yuan, dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tertawa lebar, saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Ye telah mencapai ambisi Anda ketika masih muda. Setelah bertemu hari ini, Anda memang luar biasa. Ye Yuan juga mengatupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Suguang memiliki aura yang luar biasa dan bukan orang biasa. Menerobos menjadi dewa sejati sudah dekat. Ayo, ayo, ayo.
Duduk dan bicara. Semua orang duduk sebagai tuan rumah dan tamu. Ye Yuan berkata, pil obat yang diminta oleh tuan kota Suguang, Ye ini akan memurnikannya secepat mungkin. Aku harus merepotkanmu untuk menunggu dengan sabar selama 2 hari. Suguang tertawa keras dan berkata, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Saya tahu bahwa dao alkimia Tuan Ye tidak ada bandingannya di dunia, mengapa saya harus terburu-buru? Su ini tahu bahwa tidak mudah meminta Tuan Ye mengambil tindakan dan tentu saja tidak bisa memperlakukan Anda dengan buruk. Saya memiliki harta berharga di sini. Tuan Ye, silakan lihat. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum sambil berkata, oh, Tuan Kota Su mengatakannya dengan sungguh-sungguh, maka saya benar-benar harus memeriksanya. Tianping, beri perintah, biarkan Tuan Kota Su mereka semua menyiapkan herbalan makan dan perlakukan rombongan Tuan Kota Su dengan ramah. Ning Tianping agak bingung, namun tetap mengakuinya dan mengundurkan diri. Su Guang mengeluarkan nampan kecil sambil tersenyum. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan langsung merasakan betapa luar biasanya nampan ini. Itu sebenarnya adalah harta mistik dewa sejati. Tuan Ye, harta karun ini disebut kunci tata ruang tanpa jejak. Seperti yang dikatakan Su Guang, udara di sekitarnya tampak mengeras, semuanya menjadi buram. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit dan tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Su Guang masih tersenyum ketika berkata, setelah diaktifkan, ruang di sekitarnya akan terkunci. Orang-orang di luar tidak bisa masuk, orang-orang di dalam tidak bisa keluar. Hehehe, Tuan Ye, apakah kamu akan tunduk dengan patuh, atau kamu ingin beberapa dari kami bersaudara mengambil tindakan? Ye Yuan memandang Su Guang dan berkata dengan acuh tak acuh, beberapa dari kalian adalah anggota gerbang jiwa kematian. Ekspresi Su Guang sedikit berubah dan berkata, bagaimana kamu tahu? Ye Yuan memandang Su Guang, dan berkata dengan acuh tak acuh, samaranmu memang cukup bagus, sayangnya, tidak bisa menipu mataku. Untuk mencapai pencapaian dalam seni penyamaran, selain gerbang jiwa kematian, aku tidak bisa memikirkan yang lain. Setelah mengembangkan tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, manfaat yang diperoleh Ye Yuan sangat luar biasa. Kali ini, Ye Yuan membersihkan sumsumnya dan membentuk kembali tubuh berdagingnya, kecakapan visualnya juga mengalami peningkatan besar. Terlebih lagi, mata surgawi bulan matahari telah mengikuti Ye Yuan sejak lama, dengan memanfaatkan kekuatan visual Ye Yuan yang sempurna, kekuatannya meningkat lebih dari 1 magnitudo. Saat ini, menggunakan mata emas menyala untuk menggambarkan kekuatan visual Ye Yuan juga tidak berlebihan. Saat Su Guang dan yang lainnya masuk, mereka terlihat oleh Ye Yuan. Kelompok ini tepatnya adalah 5 pembunuh yang dikirim oleh gerbang jiwa kematian. Dan, Su Guang, adalah pusat kekuatan dewa sejati lapis keempat. Lusin memandang Ye Yuan, tatapannya menunjukkan ekspresi tidak yakin. Namun segera, dia merasa nyaman dan membuka mulutnya dan berkata, semua orang mengatakan bahwa moralitas Tuan Ye yang tinggi mencapai awan dan sangat menghargai orang-orang di sekitarnya, itu memang benar. Kamu mengetahui kami, tetapi kamu mengusir bocah keluarga Ning itu. Sepertinya kamu takut menyakitinya secara tidak sengaja. Ye Yuan terdiam, dianggap menyetujuinya. Terakhir kali gerbang jiwa kematian mengirimkan dewa sejati lapis pertama. Kali ini, mereka secara alami akan lebih kuat dari sebelumnya. Ning Tianping berada di sini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memastikan keselamatannya. Hehehe, sepertinya kamu sudah memiliki kesadaran dan berencana melakukan perjalanan bersama kami. Lusin berkata sambil tertawa. Ye Yuan berkata dengan tenang, kalian ingin menangkapku kembali untuk membuat pil untuk kalian semua. Lusin berkata, aku hanya mengikuti perintah dari atas. Adapun menangkapmu kembali untuk melakukan apa, bukan itu yang bisa aku tanyakan. Baiklah, memberimu kesempatan sekarang, segel lautan ilahimu sendiri dan ikuti kami. Ye Yuan mencibir dengan dingin dan berkata, pergi. Kalian semua membunuh kelompok Su Guang dan menyelinap ke kota kekaisaran elang surgawi milikku, mungkinkah kalian masih ingin pergi hidup-hidup? Lusin dan yang lainnya ditarik kembali dan tidak dapat menahan tawa ketika mereka berkata, berbicara dengan liar, hanya orang sepertimu, alam dewa surgawi, apakah kamu masih bisa melawan kami? Tiba-tiba, sosok muncul di samping Ye Yuan. Tepatnya Bai Tong. Dengan peringatan tanpa debu, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak waspada? Jadi selama setengah tahun ini, Bai Tong selalu berada di dalam aula ekstrim ungu dalam pengasingan tertutup dan selalu mengikuti sisi Ye Yuan juga.
Ketika Lusin melihat Bai Tong, pupil matanya mengerut, ekspresinya tiba-tiba berubah. Aura orang ini sebenarnya identik dengannya, pusat kekuatan dewa sejati lapis keempat juga. Kapan kota kekaisaran elang surgawi memiliki ahli seperti itu? Mungkinkah Moking mati di tangannya? Aku serahkan orang ini padamu, tidak masalah kan? Kata Ye Yuan. Bai Tong memutar matanya dan berkata, singkirkan kata, kan. Ye Yuan tidak bisa menahan tawanya saat mendengar itu. Orang ini benar-benar mempunyai humor yang dingin. Kedua orang itu mengobrol, sama sekali tidak menganggap serius 5 orang itu. Lusin tersenyum dingin dan berkata, bodoh, jadi bagaimana jika ada dewa sejati lapis keempat? Mungkinkah dia, seorang alam dewa surgawi, masih bisa menghadapi 4 dewa sejati lapis kedua? 4 orang lainnya semuanya adalah pusat kekuatan dewa sejati lapis kedua. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak tahu setelah mencobanya? Selesai berbicara, Ye Yuan mendorong dengan ujung kakinya, sosoknya segera berubah menjadi bayangan, menerkam ke arah salah satu pembunuh. Pembunuh itu memiliki pandangan yang mencemooh, kekuatan dunia tiba-tiba meletus, ingin menjatuhkan Ye Yuan. Sementara 3 orang lainnya menyaksikan adegan ini dengan tenang, menunggu untuk melihat penampilan buruk Ye Yuan. Di lantai atas hanya mengatakan jangan membunuh Ye Yuan, tapi tidak mengatakan jangan biarkan dia terluka. Karena dia sendiri yang mencari pelecehan, maka orang lain juga tidak bisa disalahkan. Dalam sekejap mata, Ye Yuan tiba. Mengangkat tangannya, itu adalah pukulan lurus, tampak seperti pertarungan manusia. Pembunuh itu segera dihancurkan hingga ringsek, seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Pembunuh itu jatuh ke tanah, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Mata dari 4 orang lainnya menyusut, melihat pemandangan ini dengan wajah heran dan tidak percaya. Tubuh emas transformasi ke-6. Dia sebenarnya seorang kultivator tubuh. Tidak, tunggu, meskipun itu adalah tubuh emas transformasi ke-6, tidak mungkin menjadi sekuat itu. Mungkinkah dia memiliki tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna? Lusin memandang Ye Yuan dan berkata dengan heran. Kekuatan ledakan pada saat itu membuat beberapa dewa sejati lapis kedua merasakan jantung mereka berdebar-debar. Selain itu, Ye Yuan tidak menggunakan teknik bela diri apapun, ia mengeluarkan kekuatan yang sepenuhnya didasarkan pada kekuatan tubuh fisiknya. Kekuatan tubuh fisik yang begitu kuat, selain tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, Lusin tidak dapat memikirkan kemungkinan kedua sama sekali. Ye Yuan memandang Lusin dan berkata dengan dingin, setidaknya kamu memiliki pengetahuan. Bahkan jika mereka sudah siap secara mental, Lusin dan yang lainnya masih tercengang dengan jawaban ini. Lusin memperlihatkan ekspresi sangat terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Mengabaikan bahwa persyaratan transformasi ke-6 yang sempurna pada sumber daya sangatlah keras, bahkan kesengsaraan nirvana dari tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, tidak 1 dari 100 mungkin dapat mengatasinya juga. Bagaimana kamu melakukannya? Tubuh emas sempurna, setiap transformasi tambahan, kesengsaraan nirwana yang harus dihadapi bahkan lebih mengerikan. Bahkan di antara 100 seniman bela diri tubuh emas transformasi kelima yang sempurna, mungkin tidak ada satupun yang mampu menanggungnya. Kesimpulannya seperti ini, untuk dapat bertahan dari transformasi pertama yang sempurna hingga transformasi ke-6 yang sempurna, bahkan di antara 10 juta kultivator tubuh, mungkin tidak ada 1 orang pun yang berhasil juga. Bisa dilihat betapa langkanya hal itu. Penderitaan dari kesengsaraan nirwana transformasi ke-6 yang sempurna, orang awam tidak dapat membayangkannya sama sekali. Mereka yang mampu mencapai tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna juga dapat dihitung dengan 1 tangan di seluruh dunia bentangan surga. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Lusin saat ini. Bahkan dalam mimpinya, dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah seorang kultivator tubuh yang menakutkan. Ye Yuan secara alami tahu betapa mengerikannya kesengsaraan nirwana ini. Tapi dia berhasil melewatinya. Sayang sekali, akulah orangnya, kata Ye Yuan dengan sangat tenang. Ekspresi wajah Lusin berangsur-angsur menjadi serius. Dia berkata kepada 4 orang itu dengan suara serius, kalian berempat menyerang bersama dan gunakan serangan gabungan. Pastikan untuk tidak meremehkannya. Jika tidak bisa dilakukan, mundur akan menjadi pilihan terbaik. Ketika 4 orang Su mau mendengar itu, wajah mereka juga terlihat serius. Mereka awalnya mengira itu adalah menangkap kura-kura di dalam toples. Mereka tidak menyangka hal itu akan merepotkan. Pukulan ringan Ye Yuan sudah jelas menunjukkan betapa kuatnya transformasi ke-6-nya yang sempurna.
Tindakan 4 orang Su Mao sangat cepat, masing-masing berdiri di posisinya. Momentum yang mengesankan itu segera menjadi halus. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia juga menjadi berhati-hati. Keempat orang yang baru saja menduduki posisi ini sudah menjadi satu kesatuan. Begitu mereka melancarkan serangan, kekuatannya mungkin akan luar biasa. Memang benar bahwa transformasi keenamnya yang sempurna sangat hebat, tetapi itu tidak terkalahkan. Dewa sejati lapis kedua jauh lebih kuat daripada dewa sejati lapis pertama. Jika bukan karena ini, pukulan Ye Yuan sebelumnya sudah lama bisa membasmi pembunuh itu. Namun pihak lain hanya mengalami beberapa luka. Itu tidak berdampak besar pada pertempuran. Perbedaan antara dewa sejati lapis kedua dan lapis pertama sekilas terlihat jelas. Pusat kekuatan di alam dewa sejati bukanlah karakter sembarangan. Seniman bela diri yang mampu menerobos ke alam dewa sejati, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius di antara para jenius. Pukulan Ye Yuan sebelumnya hanyalah sebuah penyelidikan. Tiba-tiba, Su Mao bergerak. Sebuah gerakan pedang, cepat seperti kilat. Tatapan Ye Yuan menjadi gelap dan mengacungkan jarinya. Dia sebenarnya mengandalkan tubuh fisiknya untuk bertemu dengan harta mistik dewa sejati. Suara benturan logam yang jelas terdengar. Su Mao sepertinya terkena kekuatan yang luar biasa, dan terjatuh ke belakang. Ye Yuan baru saja akan mengejarnya ketika pedang lain menusuk. Pedang ini sangat tajam, menusuk langsung ke tulang rusuk bawah Ye Yuan. Meskipun tubuh Ye Yuan sangat kuat, dia tidak kebal terhadap pedang dan tombak. Dewa sejati lapis kedua ditambah dengan kekuatan serangan gabungan sudah cukup untuk menyakitinya. Karena terpaksa, Ye Yuan hanya bisa menghindari ujung tajam untuk sementara waktu. Kerja sama keempat orang itu sangat rapi. Ye Yuan sebenarnya tidak bisa melarikan diri selama beberapa waktu di bawah serangan penjepit 4 orang. Oleh karena itu, kelima orang tersebut menjadi terlibat dalam pertempuran begitu saja. Pada saat ini, dengan mengaktifkan kunci spasial tanpa jejak, semua orang hanya bisa kembali ke dasar, mengandalkan teknik gerakan untuk bergerak, tidak mampu melintasi kehampaan. Tapi Ye Yuan hanya mengandalkan kekuatan ledakan itu dan tidak mengalami kehilangan sedikit pun dalam pergerakannya. Di sampingnya, ketika Lusin melihat pemandangan ini, dia terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Dengan mereka berempat menampilkan mimpi buruk satu hati, bahkan ketika berhadapan dengan dewa sejati lapis ketiga, mereka juga dapat bertahan selama beberapa waktu. Tapi sekarang, mereka sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dewa sejati lapis kedua pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan dewa sejati lapis ketiga. Tapi serangan gabungan 4 orang Su Mao bisa bertahan selama beberapa waktu dan tidak bisa dikalahkan. Ini sudah sangat luar biasa. Ye Yuan baru saja memasuki transformasi ke-6. Berdasarkan perhitungannya, dia juga hanyalah dewa sejati lapis pertama. Dia sebenarnya berimbang dengan keempat orang itu. Tubuh emas sempurna selalu menjadi legenda, yang belum pernah dilihat Lusin sebelumnya. Dia tidak menyangka transformasi ke-6 yang sempurna ternyata begitu menakutkan. Saat ini, Bai Tong di sampingnya membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan melihat lagi, giliran kita." Wajah Lusin merosot, menyeringai dingin sambil berkata, "Sembrono dan buta. Karena kamu sendiri sedang mencari kematian, maka aku akan mengirimmu pergi." Membasmi pedang tanpa jejak, sosok Lusin tiba-tiba menghilang dari tempatnya seolah-olah dia masuk ke dalam kehampaan. Tapi ruang saat ini sedang dikunci. Bai Tong memiliki wajah yang tenang. Sebuah kipas muncul di tangannya tanpa tahu kapan dan dia melambaikan kipas itu dengan backhand. Dalam sekejap mata, kedua orang itu bertukar beberapa lusin pukulan. Sosok Lusin muncul sekali lagi. Dia menatap pedang di tangannya, ekspresinya sangat jelek. Pedangnya adalah harta mistik dewa sejati kelas menengah. Saat ini, di badan pedang, banyak serpihan halus muncul di sana. Harta karun roh Empirean. Kamu benar-benar memiliki harta roh Empirean. Lusin mengertakkan gigi, ekspresinya sangat jelek. Meskipun Bai Tong tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari kipas tersebut, Lusin sangat yakin bahwa kipas ini benar-benar merupakan harta roh Empirean. Dewa sejati lapis keempat sebenarnya memiliki harta roh Empirean. Terlebih lagi, hanya beberapa percakapan sebelumnya, Lusin sudah benar-benar yakin bahwa pemahaman hukum orang di depannya ini tidak dapat diduga. Dia sama sekali bukan tandingannya. Lusin juga merupakan sosok yang menakutkan di gerbang jiwa kematian. Bahkan ada beberapa dewa sejati lapis keempat yang mati di tangannya. Namun sekarang,
dia sebenarnya tidak berdaya untuk melakukan apapun terhadap dewa sejati lapis keempat. Orang di depannya ini sangat kuat sampai-sampai tidak ada celah di armornya yang bisa dieksploitasi. Lu Xun tiba-tiba menyadari bahwa perairan kota kekaisaran elang surgawi ini terlalu dalam. Sebelum dia datang, dia merasa Tuan Angin Bayangan terlalu mempermasalahkan masalah kecil. Tapi sekarang, dia merasa Tuan Angin Bayangan terlalu meremehkan Ye Yuan. Anak ini hanyalah sebuah keberadaan yang penuh teka-teki. Menciptakan pil obat yang bahkan gerbang jiwa kematian pun sangat mendambakannya, tersentuh oleh tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Bahkan ada dewa sejati lapis keempat yang memiliki harta roh empir yang mengikuti di sisinya. Bagaimana ini bisa menjadi kota kekaisaran? Fondasi ini sudah cukup untuk menjadi ibu kota kekaisaran. Siapa yang mengira bahwa di kota kerajaan elang surgawi yang kecil, sebenarnya ada talenta-talenta yang belum ditemukan yang masih bersembunyi. Tepat pada saat ini, auman naga melesat ke langit. Gelombang energi yang mengerikan menyebar dari tubuh Ye Yuan. Lu Xun menoleh, pupil matanya mengerut. Hanya untuk melihat bahwa Ye Yuan saat ini dipenuhi dengan kekuatan seolah-olah dia adalah naga besar yang mengaum. Keempat orang itu bertahan dengan kekuatan Ye Yuan yang luar biasa dan sudah hampir hancur. Ye Yuan akhirnya menggunakan cakar naga semesta. Di bawah penambahan tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, kekuatan gerakan ini diperkuat lebih dari beberapa kali. Setiap pukulan yang dilancarkan Ye Yuan praktis memiliki kekuatan serangan puncak dewa sejati lapis kedua. Kekuatan mengerikan itu benar-benar menembus ruang angkasa. Hati Lu Xun tenggelam ke titik terendah. Dia tahu kali ini mereka menendang pelat logam. Tidak mungkin, tidak bisa terus menemui jalan buntu seperti ini. Kalau tidak, tidak ada satupun dari kita yang bisa pergi. Lu Xun tahu bahwa dalam keadaan saat ini, mereka tidak dapat berhasil sama sekali. Terlepas dari apakah itu Ye Yuan atau dewa sejati lapis keempat di depannya, tidak ada yang mudah menyerah. Dia harus melarikan diri, menyampaikan berita itu kembali, dan membiarkan Tuan Bayangan Angin mengirim pusat kekuatan yang lebih kuat ke sini. Berpikir sampai di sini, Lu Xun mengertakkan gigi. Pikirannya bergerak-gerak, kunci spasial tanpa jejak dilepaskan dengan tenang. Sosok Lu Xun tiba-tiba menghilang, pergi ke kehampaan. Pembangkit tenaga dewa sejati lapis keempat dapat melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap, keluar dari kota kekaisaran elang surgawi dalam sekejap mata. Ketika Bai Tong melihat situasinya, dia hanya tertawa dingin. Saat melangkah keluar, dia juga menghilang. Di sisi lain, Ye Yuan sangat sensitif terhadap hukum ruang. Saat kunci spasial tanpa jejak dihilangkan, dia mendeteksinya. Melihat Bai Tong mengejarnya, Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas, "Jaga dia tetap hidup." Santai. Dalam kehampaan, terdengar suara Bai Tong. Lalu tidak ada suara lagi. Dan di dalam istana Tuan Kota terdengar suara makian dari 4 orang Sumao. "Lu Xun, kamu akan mati dengan mengenaskan. Penjahat tercela yang melakukan kesalahan ganda, kamu pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik." Lu Xun berlari tanpa memberi peringatan, tidak diragukan lagi membuat mereka berempat jatuh ke dalam situasi putus asa. Saat ruang terbuka, sosok Ye Yuan menjadi semakin tak terduga. Bola-balik dalam kehampaan ditambah dengan kekuatan cakar naga alam semesta, momentumnya sangat menarik. Bahkan dengan 4 orang yang bergandengan tangan, mereka juga ditekan oleh Ye Yuan sampai mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Di dalam istana Tuan Kota, terdengar suara ledakan yang hebat, yang segera mengkhawatirkan di luar. Merasakan gelombang mengerikan yang datang dari dalam, kulit Ning Tianping menjadi pucat. Dia akhirnya tahu apa yang salah. Ye Yuan menyuruhnya keluar sebenarnya untuk melindunginya. Pertarungan tingkat dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti sama sekali. Keempat orang itu bertarung dengan sangat sengit, bertarung dari istana Tuan Kota hingga ke ketinggian di langit. Ye Yuan mirip dengan dewa perang, masih penuh dengan kekuatan yang luar biasa di bawah pengepungan 4 kekuatan besar. Adegan ini secara alami terlihat di mata para seniman bela diri di kota, semuanya sangat terkejut. Apakah penglihatanku menurun? Itulah 4 pusat kekuatan dewa sejati lapis kedua. Tuan Ye Yuan benar-benar bisa bertarung 1 lawan 4. Tuan Ye Yuan tampaknya telah mencapai tubuh emas transformasi ke-6. Tapi apakah tubuh emas transformasi ke-6 akan sekuat itu? Tubuh emas transformasi ke-6 hanya sedikit lebih kuat dari seniman bela diri dengan peringkat yang sama. Tapi untuk mengatakan kuat sampai sejauh ini, jelas mustahil. Aku mendengar para kultivator tubuh itu memiliki jenis tubuh emas superlatif yang disebut tubuh emas sempurna.
Ini adalah kondisi tertinggi dari seniman bela diri yang mengembangkan tubuh. Mungkinkah, Tuan Ye Yuan dia mencapai tubuh emas yang sempurna? Para seniman bela diri di kota semuanya berspekulasi. Seseorang menebak tubuh emas yang sempurna dengan sangat cepat, menyebabkan mereka semua sangat terkejut. Tingkat pengolahan ilmu bela diri Ye Yuan jelas belum mencapai alam dewa sejati. Lalu yang ada hanya penjelasan ini. Tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, alam legendaris ini, Tuan Ye Yuan benar-benar berhasil mengolahnya. Semua orang melihat sosok tanpa celah itu, semuanya sangat mengidolakan. Tapi, apa masalahnya dengan pusat kekuatan dewa sejati yang tidak diketahui asal-usulnya? Di sana, di tengah pertarungan sengit, mata Su Mao berputar, tiba-tiba berseru dengan suara yang jelas, berhenti serang dia. Kita akan berpencar dan membantai warga sipil di kota. Kita lihat apakah dia bisa membunuh kita berempat secara bersamaan atau tidak. Ketika Ye Yuan mendengar itu, ekspresinya langsung berubah drastis. Yang paling dia khawatirkan adalah orang-orang ini mengambil tindakan terhadap masyarakat umum di kota. Ia tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki keuntungan, menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk mencapai tujuan mereka. Ketika 3 orang lainnya mendengar itu, mata mereka berbinar. Mereka semua dipukuli dengan konyol oleh Ye Yuan, semua hanya memikirkan cara lari. Otak Su Mao inilah yang lincah hingga berpikir untuk menggunakan metode semacam ini untuk memaksa Ye Yuan. Keempat orang itu tidak ragu sedikit pun, terbang ke 4 arah berbeda. Meskipun Ye Yuan ahli dalam hukum ruang, dia juga tidak mungkin menangani 4 arah berbeda pada saat yang bersamaan. Dalam kemarahannya, Ye Yuan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Jauh dari sana, salah satu pembunuh langsung dijatuhkan oleh Ye Yuan. Hanya saja meski sosoknya terhuyung-huyung dan terluka parah, ia tetap tidak mati. Seniman bela diri dewa sejati lapis kedua sungguh terlalu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar hancur 1 lawan 1. Tapi berbicara tentang membunuh dalam 1 serangan, itu jelas tidak terlalu mungkin. Dalam waktu singkat, 3 orang lainnya sudah menjauh dari Ye Yuan. Mereka tidak berencana untuk menghindar sejak awal, itu hanya bergantung pada keberuntungan siapa yang baik. Ye Yuan melukai 1 orang, tapi dia tidak dapat melukai 3 orang lainnya pada saat yang bersamaan. Hahaha, Ye Yuan, aku ingin melihat berapa banyak waktu yang bisa kamu gunakan untuk membunuh kami berempat. Lakukan. Su Mao tertawa terbahak-bahak saat dia berkata. 3 cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas merobek langit, terbang langsung menuju pusat kota. Wajah Ye Yuan berubah drastis dan menunjukkan perubahan ruang tanpa ragu sedikit pun. Cahaya pedang mendarat di tubuh Ye Yuan dan langsung menghempaskan Ye Yuan ke jalanan. Tapi 2 kilatan cahaya pedang lainnya, Ye Yuan tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi. Ratusan dan ribuan seniman bela diri berubah menjadi abu di bawah 2 pancaran cahaya pedang ini. Pembangkit tenaga dewa sejati lapis kedua, bagi seniman bela diri biasa, mereka adalah eksistensi seperti dewa. Di kota-kota kekaisaran, sebagian besar adalah seniman bela diri dari alam dewa ilahi dan alam dewa asal. Bagaimana mereka bisa memblokir serangan mengerikan seperti ini? Tempat-tempat yang dilewati oleh cahaya pedang, menjadi jurang penderitaan. Hahaha, terasa luar biasa. Su Mao tertawa terbahak-bahak. Pembunuh lain juga tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, jika aku tahu bocah nakal ini sekonyol ini sejak lama, bukankah dia akan menyerah dengan patuh setelah kita menangkap beberapa orang secara acak? Mengapa masih harus melalui begitu banyak masalah? Di tumpukan puing, Ye Yuan melonjak ke langit, tatapannya berubah merah karena marah. Kedua matanya sudah berwarna merah darah. Serangan ini tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya, tetapi bagaimana warga sipil di kota bisa memblokir serangan yang begitu mengerikan? Lagi-lagi, Su Mao tertawa keras, melepaskan pedangnya sekali lagi dengan tegas. Berhenti, Ye Yuan meraung, berteleportasi sekali lagi, dan dibanting sekali lagi tanpa kejutan sedikit pun. Namun di 2 tempat lainnya, banyak ahli bela diri yang kembali terbunuh. Bahkan tidak ada waktu untuk melarikan diri. Di dalam kota sudah kacau balau. Tempat-tempat yang dilewati lampu pedang sudah berupa tumpukan reruntuhan. Berhenti, aku akan pergi bersamamu. Ye Yuan meraung marah. Su Mao memberi isyarat tangan, memberi isyarat agar 2 orang lainnya berhenti sekarang. Ye Yuan terbang sekali lagi dan mendekati Su Mao. Su Mao sudah lama dipukuli oleh Ye Yuan sampai dia ketakutan. Melihat Ye Yuan memiliki postur yang agresif, dia terjatuh ke belakang berulang kali dan berteriak ketakutan, berhenti.
Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa berhenti. Tapi sepasang matanya penuh dengan rasa dingin. Ketika Su Mao melihat bahwa Ye Yuan benar-benar berhenti, dia tidak bisa menahan perasaan senang pada dirinya sendiri lagi dan berkata sambil tertawa, "Hahaha, Tuan Ye, kekuatanmu luar biasa, jadi jangan terlalu dekat denganku. Saya ketakutan." Ye Yuan menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan pergi bersama kalian, jangan serang orang yang tidak bersalah lagi." Su Mao memasang ekspresi sombong saat dia berkata, "Jika kamu begitu patuh sejak lama, bukankah mereka tidak perlu mati?" "Hehehe, tapi, kami tidak mempercayaimu, kamu terlalu kuat. Setelah kamu menarik kembali kata-katamu, kami tidak akan dapat melakukan apapun terhadapmu." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Aku bisa menyegel energi vital dan darah Saifa dan menyegel laut surgawiku. Tapi kalian semua harus bersumpah pada sumpah Dao Surgawi untuk benar-benar tidak mengingkari janjimu setelahnya dan menyerang warga sipil di kota." Ketika Su Mao mendengar itu, ekspresi puas di wajahnya menjadi lebih jelas. "Yang mulia," melihat Ye Yuan dibawa pergi tanpa daya, warga sipil di kota semuanya menangis. Beberapa orang bahkan langsung berlutut, bersujud ke arah Ye Yuan pergi. Mereka mengerti bahwa Ye Yuan dibawa pergi oleh orang-orang ini untuk melindungi mereka. Seniman bela diri yang mengolah tubuh yang menyegel energi vital dan darah mereka seperti menyegel lautan ilahi, tidak mampu lagi menampilkan kekuatan tubuh berdaging. Tindakan Ye Yuan tidak diragukan lagi berarti dia mengikat kedua tangannya, menjadi ikan di atas talenan, dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Bai Chen, Ning Tianping, Leng Qiuling, dan yang lainnya melonjak satu persatu, ingin menghentikan mereka pergi. "Lepaskan guru, yang mulia, saya tidak akan membiarkan mereka membawa Anda pergi." Ketika Su Mao melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan senyuman yang kejam. "Berhenti!" Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak. Bai Chen dan yang lainnya menghentikan langkah mereka tanpa sadar. Ye Yuan memandang mereka dengan tatapan marah. "Bai Chen, mereka semua belum pernah melihat ekspresi marah di wajah Ye Yuan." Tatapan Ye Yuan membara saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Semua kembali untukku. Siapapun yang mengambil langkah maju, jangan katakan bahwa kamu mengenalku lagi." Wajah semua orang berubah dan benar saja, tidak berani bergerak lagi. Su Mao menyeringai dan berkata, "Pemandangan yang sangat menyentuh. Tapi, rela diikat pada sekelompok semut, harus kuakui, kau sungguh bodoh." Ekspresi Ye Yuan tenang dan tidak marah karena ejekan Su Mao. Dia hanya berkata dengan dingin, "Ayo pergi." Sama seperti ini, Ye Yuan dibawa pergi di bawah pengawasan semua orang. Bisa bertemu dengan guru seperti ini, kita benar-benar memiliki keberuntungan dalam 3 masa kehidupan. Jika itu adalah kota lain, bahkan jika kita benar-benar musnah, mustahil bagi penguasa kota untuk mengerutkan alisnya sama sekali, kan? Yang mulia dibawa pergi, apa yang harus dilakukan Elang Surgawi mulai sekarang? Apapun yang terjadi, aku akan memperlakukan Elang Surgawi sebagai rumahku seumur hidup ini. Ye Yuan menyelamatkan orang-orang dengan mengorbankan hidupnya sendiri membuat banyak seniman bela diri di kota sangat tersentuh. Dunia seniman bela diri itu sepi dan juga egois. Namun, justru di dunia yang egois inilah ketidakegoisan Ye Yuan bisa membuat orang semakin terharu. Meskipun mereka baru saja mengalami kesengsaraan, pada saat ini, orang-orang ini merasakan perasaan terpanggil pulang menuju kota kekaisaran Elang Surgawi. Di dalam istana Tuan Kota, Bai Chen dan yang lainnya menggigit bibir mereka dengan wajah bingung dan putus asa. Mereka tidak tahu dari faksi mana pembangkit tenaga dewa sejati ini berasal, tapi faksi yang mampu mengirimkan begitu banyak pusat kekuatan realem dewa sejati jelas bukan faksi biasa. Sial, brengsek, itu, kita semua yang terlalu lemah. Bai Chen berkata dengan air mata mengalir di wajahnya. Yang lainnya diam. Bahkan Bai Chen, pusat kekuatan alam dewa sejati ini tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jadi apa gunanya mereka, seniman bela diri alam dewa surgawi ini? Mereka sudah melakukan yang terbaik untuk mengejar jejak Ye Yuan, tapi jarak antara mereka dan Ye Yuan menjadi semakin besar. Pada akhirnya, Ye Yuan harus datang dan melindungi mereka. Saat semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, sesosok manusia terbang memasuki istana Tuan Kota. Bai Tong dengan santai melemparkan sesosok tubuh ke tanah. Siapa lagi kalau bukan Lu Xin? Lu Xin saat ini telah disegel laut ilahinya, terbaring lemas di tanah seperti anjing mati. Saat Bai Tong masuk,
dia menyadari bahwa suasananya agak tidak menentu dan bertanya dengan cemberut, ada apa? Di mana Ye Yuan? Tidak ada yang menjawabnya, suasana di dalam seluruh aula hancur hingga membuat orang sesak napas. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Bai Chen meledak, tiba-tiba menusukkan tombak ke jantung Lu Xun. Bai Tong mengerutkan kening, lengan bajunya berkibar dengan anggun, langsung membuat tombak Bai Chen terbang. Ye Yuan mengatakannya sebelumnya, dia ingin dia hidup, kata Bai Tong dengan dingin. Bai Chen tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah Bai Tong, guru sudah ditangkap oleh mereka. Apa gunanya membuatnya tetap hidup? Ketika Bai Tong mendengar ini, kedua matanya sedikit menyipit dan bertanya, dengan kekuatan Ye Yuan, bagaimana kentang goreng kecil itu bisa menangkapnya? Di antara sedikit orang, Leng Qiuling masih dianggap tenang. Dia menceritakan kejadian sebelumnya secara singkat, membuat Bai Tong juga tercengang. Dia tidak menyangka Ye Yuan akan melakukan hal seperti itu. Merenung sejenak, Bai Tong berkata, tenang, Ye Yuan akan baik-baik saja. Kalian kurung dia, aku akan membantu Ye Yuan. Semua orang gemetar saat mendengarnya. Ning Tianping buru-buru bertanya, senior, apa maksudmu? Bai Tong berkata dengan dingin, kalian juga terlalu meremehkan Ye Yuan. Jika beberapa kucing dan anjing secara acak dapat menangkapnya juga, dia juga tidak mungkin menimbulkan tontonan sebesar itu. Tenang, aku akan segera kembali. Selesai berbicara, sosok Bai Tong bergerak, menghilang di tempat. Semua orang bertukar pandang, wajah mereka tanpa sadar menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. 4 pusat kekuatan alam dewa sejati membawa Ye Yuan pergi, melakukan perjalanan 10.000 mil dalam satu tarikan napas, dan sudah terbang entah seberapa jauh. Su Mao, kali ini, jika bukan karena kamu, kita pasti akan dimusnahkan sepenuhnya. Seorang pembunuh mengolesinya. Ekspresi Su Mao sedikit gelap saat dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk berbahagia. Jangan lupa, kota Kekaisaran Elang Surgawi masih memiliki dewa sejati lapis keempat. Wajah 3 orang lainnya berubah, rasa puas diri dari sebelumnya segera hilang dengan bersih. Mereka memang agak pusing dengan kesuksesan barusan. Di antara 4 orang itu, Su Mao adalah pemimpinnya. Ini, kalau begitu sebaiknya kita cepat kabur. Selama kita melarikan diri ke ibu kota Kekaisaran Sayap Emas, misi kita juga akan dianggap selesai. Su Mao mengangguk dan berkata, Tuan Bayangan Angin sudah memberitahu cabang Sayap Emas. Mereka sudah mengirimkan orang untuk berkoordinasi di perbatasan. Selama kita mencapai perbatasan, itu akan dianggap aman sepenuhnya. Tapi, kalian juga tidak perlu terlalu khawatir, kita memiliki anak ini di tangan kita. Biarpun orang itu benar-benar mengejar kita, karena takut melibatkannya, dia juga tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan berhenti. Alis Su Mao berkerut dan dia berkata dengan suara serius, bocah, apa yang ingin kamu lakukan? Ku memperingatkanmu, jangan punya ide buruk. Meskipun di lantai atas menyuruh kami untuk tidak membahayakan hidupmu, jika kamu benar-benar memaksa kami, itu sulit untuk mengatakannya. Ye Yuan menatapnya, tatapannya sedingin es saat dia berkata, tempat ini seharusnya cukup jauh dari kota Kekaisaran Elang Surgawi kan? Heh, apa maksudmu? Su Mao dan yang lainnya terkejut dalam hati, tatapan mereka menunjukkan ekspresi waspada. Tiba-tiba, sebuah jarum emas muncul di tangan Ye Yuan entah kapan. Sebelum semua orang sadar kembali, dia tiba-tiba menusuk ke arah tubuhnya sendiri dengan kecepatan yang mengerikan. Jarum terakhir langsung ditusukkan ke titik akupuntur Bai Hui miliknya. Adegan ini terjadi terlalu cepat, Su Mao dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menghentikannya, semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Ye Yuan menjerit panjang, auranya tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, energi vital yang kuat muncul dari tubuh Ye Yuan. Tekanan yang mengerikan membuat 4 dewa sejati lapis kedua tiba-tiba berubah wajah. Su Mao melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut saat dia berkata dengan panik, bagaimana ini mungkin? Aku dengan jelas menyegel energi vital dan darahmu secara pribadi dan menyaksikan energi vitalmu sepenuhnya memudar. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Menyegel energi vital, ini adalah metode yang sangat aman. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang sangat hebat, kamu juga bisa melupakan untuk membebaskan diri. Kalau tidak, dengan kecerdikan Su Mao, bagaimana mungkin dia bisa menenangkan pikirannya dan membawa Ye Yuan keluar begitu saja? Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar terbebas dari energi vital dan segel darah. Melihat momentum Ye Yuan yang luar biasa,
Itu bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ye Yuan memandang Su Mao dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, jarum emas menusuk titik akupuntur, membalikkan energi vital dan darah, gerbang hidup dan mati, pencerahan mendadak. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a